mengajak kaum yang memang Allah butakan matanya, Allah tutup hatinya sehingga sedikit pun gak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ini yang maksud Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kalau Allah sudah mengunci hati seseorang, nggak akan bisa dia menerima hidayah Allah. Allah kunci pendengarannya, telinganya. Itu istilahnya mau berapa mubalik kayak nasihatin dia udah gak efek lah. Udah Allah kunci telinganya. Absarihim, Allah kunci juga penglihatannya, padahal Allah buktikan dan dia bisa melihat secara langsung akan kebesaran Allah, keagungan Allah, tapi tetap saja dia gak pernah beriman kepada Allah. Kenapa? Allah sudah kunci penglihatannya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatiha. فإن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Surah Nuh ayat 8. Kita ulang dari situ. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'aluu asabi'ahum fi adhanihim واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. صدق الله العظيم. Masih cerita tentang Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Allah Nuh alaihissalam curhat kepada Allah tentang dakwah yang beliau emban, ketika Allah memerintahkan Nabi Allah Nuh untuk mengajak kaumnya agar menyembah Allah, bertakwa kepada Allah, mengikuti ajaran-ajaran Nabi Allah Nuh alaihissalam. Karena memang Allah mengutus Nabi Allah Nuh alaihissalam kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Ketika Nabi Allah Nuh mengatakan di hadapan kaumnya, ya qaumi inni lakum nadhirun mubin, sesungguhnya aku adalah untuk kalian sebagai pemberi peringatan yang nyata. Kalau
kalau kalian menyembah Allah, kalau kalian bertakwa kepada Allah, kalau kalian mentaati segala petunjuk-petunjukku, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu, dan Allah akan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu pada batasan yang ditentukan. Tetapi apa yang terjadi berikutnya kita akan lihat seperti apa reaksi umatnya kaum Nabi Nuh alaihi salam itu. Ketika Nabi Allah curhat kepada Allah, ya Allah, saya sudah jalankan perintah. Sesungguhnya aku mengajak kepada kaumku siang malam, malam siang, bukan siang malam. Kemarin kita bahas kenapa malam dulu baru siang. Tetapi nggak ada satupun yang bertambah dalam ajakanku itu, kecuali mereka semakin kabur, semakin diajak semakin lari. Nah sekarang ini kita ulangi yang kemarin. Wa inni kullama da'utuhum, sesungguhnya ya Allah, kullama da'utuhum, setiap kali aku mengajak mereka, litaghfira lahum, agar engkau pun memberikan ampunan buat mereka. Ya Allah, ja'alu asabi'ahum, mereka menjadikan jari-jari mereka, jemari mereka itu fi adanihim, di dalam telinga mereka. Mari kita bahas satu gambaran, karena amat sangat nggak mau mendengarkan ucapan Nabi Allah Nuh. Ini namanya balaghah nih, belajar ilmu balaghah. Nggak mungkin kalau seandainya beberapa jari ini masuk ke telinga, nggak bakalan masuk. Padahal yang dimaksud adalah satu jari begini. Ini menunjukkan bahwa karena ketidaksukaannya mendengarkan nasihat Nabi Allah Nuh, kalau memang bisa ini telinga ditutup dengan 5 jari, ditutup begini. Saking udah nggak maunya. Ja'alu asabi'ahum, mereka menjadikan jari-jari mereka, tapi tetap saja yang dimasukkan mas satu gitu. Ditutup begini. Bukan hanya itu ya Allah, wastaghshaw thiyabahum, kalau ada orang ditutup telinganya, saking nggak mau dengerin omongan. Misalkan ada laki yang bininya cerewet banget, udah nggak mau dengerin omongan bini, ditutup telinga ini. Tapi masih ngelihat mimik wajah istrinya, masih paham nggak apa yang dimaksud istrinya? Paham nggak kira-kira? Ada orang marah-marah sama kita gini nggak mau denger, kita tekuk kuping gitu. Tapi kita masih melihat mimiknya, apa raut wajahnya orang yang marah di hadapan kita. Kita masih paham nggak apa yang dia maksud? Masih paham ya? Ini keterlaluan umatnya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Bukan hanya mereka menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka, tetapi wastaghshaw thiyabahum, mereka itu menjadikan baju-baju mereka, gamis mereka itu sebagai penutup wajahnya. Diginiin ya gitu. Udah diginiin. Maksudnya apa tuh? Kalau mukanya ditutup, udah nggak mau dengar, udah nggak mau lihat. Kalau begini kan masih dengar, kalau begini udah nggak sama
oleh Nabi Allah Nuh. Udah nggak didengar, udah nggak dilihat, udah segen saking nggak maunya tuh. Kalau begini masih mending, ini udah dunia. Begitu curhatnya Nabi Allah Nuh alaihissalam kepada Allah, ya Allah, setiap kali ku mengajak mereka agar engkau memberikan ampunan kepada mereka itu, setiap ku ajak mereka untuk beribadah kepadamu, apa yang terjadi ya Allah? Mereka tutup telinga mereka, mereka tutup wajah mereka dengan baju mereka. Kasihan banget Nabi Allah Nuh. Wa asarru, ya Allah, tetaplah mereka itu mendustai, tetaplah mereka itu mengingkari ya Allah. Wa asarru, nggak mau ya Allah. Wastakbaru, ya Allah, mereka itu menyombongkan dirinya, istikbara, dengan sesombong-sombongnya. Kalau udah pakai istikbara itu sombongnya luar biasa. Mereka menunjukkan kesombongannya sesombong-sombongnya di hadapanku ya Allah. Mereka mengingkari, mereka nggak mau, mereka menunjukkan ketidaksukaannya kepada aku ya Allah. Ini curhat Nabi Allah Nuh alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini proses dakwahnya Nabi Allah Nuh. Ternyata Bapak nggak sampai di situ. Summa inni da'autuhum jihara. Barangkali ini kata saya dakwahnya kurang agresif di barangkali ini. Dakwah saya kurang berani. Kemudian ya Allah, inni da'autuhum, sesungguhnya aku juga ya Allah berdakwah kepada mereka, menyeru kepada mereka ya Allah, jihara, secara terang-terangan. Secara terang-terangan Nabi Allah Nuh mengajak untuk beriman kepada Allah. Barangkali kemarin orang kurang paham. Summa, kemudian lagi cara yang lain. Inni a'lantu, sesungguhnya aku ya Allah mengumumkan kepada mereka, menyeru kepada mereka secara terbuka, diumumkan. Udah gak ada yang ditutup-tutupi. A'lan artinya dipiralkan. Semua dakwah Nabi Allah Nuh alaihissalam waktu itu karena memang belum ada WhatsApp group gitu ya, belum ada. Barangkali udah, kalau sekarang ini udah pakai semua media dipakai gitu, Facebook, WA, Instagram, semua media-media dakwah dipakai sama dia yang bisa dijadikan dakwah. Ini a'lan tuh secara terang-terangan ya Allah, aku mengajak kepada mereka. Wa asrartu, terkadang juga ya Allah aku mengajak mereka dengan secara diam-diam. Barangkali memang cara ini bisa digunakan. Ada orang-orang yang sebetulnya ingin mengikuti petunjuk Nabi Allah Nuh alaihissalam tapi takut diintimidasi oleh teman-temannya, oleh lingkungannya, oleh keluarganya. Maka secara pelan-pelan, secara sir, aku bisikan mereka, man to man, dari door to door, dari rumah ke rumah, seorang demi seorang, face to face. Aku lakukan itu juga ya Allah. Semua cara ada pokoknya, semua media, semua cara sudah aku lakukan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Asrartu lahum, aku secara diam-diam kepada mereka, israran, secara sembunyi-sembunyi. Jadi semua cara sudah dilakukan oleh Nabi Allah alaihissalam. Apa yang kurang? Secara terang-terangan udah, sembunyi-sembunyi udah, dari semua media lakukan udah.
Tapi apa yang terjadi? Sampai Nabi Allah Nuh alaihi salam merayu kaumnya. Sampai Nabi Allah Nuh mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Ku katakan kepada mereka, ya Allah, istaghfiru rabbakum, hai kaumku, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, minta ampunlah kalian kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia Allah Maha mengampuni, minta ampun. Yursilis sama alaikum bidarara, kalau seandainya kalian semua wahai kaumku beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Dia Allah yursilis sama, Dia akan menurunkan dari langit as-sama. Apa yang Allah turunkan? Bidarara alaikum bidarara, hujan yang lebat. Kalau kalian bertakwa, kalian beristighfar, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan di tengah-tengah kalian hujan yang lebat. Karena ketika itu diceritakan berbulan-bulan tidak turun hujan. Ini satu rayuan Nabi Allah Nuh kepada umatnya, kepada kaumnya. Dijanjikan barangkali dengan cara ini mereka itu akan tergugah, karena manusia memang begitu sifatnya. Dia akan berdoa kalau seandainya ada sesuatu yang bisa menguntungkan untuk dirinya. Seseorang itu mau beribadah kalau ada sesuatu yang menguntungkan untuk dirinya. Mereka manusia ini memang ingin membuktikan sesuatu dari apa yang sudah mereka lakukan dari ibadahnya. Sampai ada orang yang ngomong, saya dakwah, saya berdoa, saya ibadah, saya selalu meminta kepada Allah siang malam, saya munajat, tapi semua doa-doa saya tak pernah ada yang diterima oleh Allah, tak pernah ada yang didengarkan oleh Allah. Akhirnya mereka kecewa. Orang kan maunya ketika dia berdoa, apa yang diminta langsung Allah kabulkan, begitu maunya manusia, begitu. Nggak mau lama-lama. Makanya Nabi Allah merayu kaumnya, kalau kalian banyak-banyak istighfar, meminta ampun kepada Allah, niscaya Allah akan turunkan hujan yang lebat untuk kalian. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak untuk kalian apa? Harta. Allah akan banyakkan harta untuk kalian wahai kaumku. Wa banin, kalian akan diberikan anak yang banyak wahai kaumku. Wa yaj'al lakum jannatin, Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan, Allah akan menjadikan untuk kalian jannatin, kebun-kebun yang lebat. Wa yaj'al lakum anhara, Allah mengadakan untuk kalian sungai-sungai yang mengalir. Maka istighfarlah, minta ampunlah kepada Allah, karena istighfar inilah yang akan memancing kecintaannya Allah, memancing keridhaannya Allah. Kalau Allah ridha, Allah senang, maka Allah akan datangkan kebaikan. Allah perbanyak hartamu, Allah banyakkan anak-anakmu, Allah datangkan kepada kalian kebun-kebun yang lebat, sungai-sungai yang mengalir. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hujan sebagai sumber kehidupan. Ini menjadi ibrah buat kita.
Inilah yang dimaksud oleh baginda Rasulullah SAW. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan dosa itu akan membawa kesialan. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan dosa itulah yang akan menyempitkan rizki seseorang. Jadi kalau orang banyak dosa, Allah sempitkan kehidupannya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu kana ma'isyatan danka. Siapa orang yang berpaling dari peringatan Allah, maka baginya kata Allah akan kami berikan kehidupan yang sempit. Orang diberikan kesempitan hidup itu barangkali karena sebab dosa-dosanya. Jadi setiap dosa yang kita lakukan, kata Rasulullah, itu akan mendatangkan kesialan. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama ya harus istighfar. Caranya harus minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita ini. Dengan istighfar itulah Allah akan membukakan jalan. Ini yang disebut dalam hadis Rasulullah, man lazimal istighfar. Man laziman istighfar, siapa orang yang membiasakan selalu menyebut astaghfirullahalazim, dia banyakin istighfar, dia banyak minta ampun kepada Allah, ja'alallah min kulli dhaikin makhraja. Kata Rasulullah, Allah jadikan setiap yang sempit pasti ada jalan keluarnya. Jadi kalau lagi susah, lagi pusing kepala, ya, kita minta jalan keluar oleh Allah. Bagaimana caranya? Banyakin istighfar. Ini janji Rasulullah. Wa min kulli hammin faraja. Siapa saja yang banyak istighfar, kata Rasulullah, setiap humum itu wa min hammin wa min ghummah. Setiap humum, kebingungannya, humum karena buntu, bingung, resah gitu. Suka ngerasain begitu kan? Bingung banget gitu, resah aja, perasaan gak enak gitu. Pokoknya serba gak enak lah. Ya, humum namanya. Ada orang punya penyakit humum, gelisah aja gitu. Wa min kulli hammin faraja. Allah berikan dia faraj. Itu ada solusinya. Jadi kalau lagi kita gundah gulana bingung, kata Rasulullah, banyakin istighfar. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Orang yang banyak istighfar itu, kata Rasulullah, Allah pasti akan berikan rizki kepada orang itu dari jalan yang nggak diduga-duga, nggak disangka-sangka. Inilah luar biasanya istighfar. Jadi kalau lagi nggak punya duit, istighfar aja dah. Astagfirullahaladzim. Apa lu nggak punya duit? Jadi gitu, orang istighfar itu Allah luaskan rezekinya, Allah berikan hiburan dari segala kebingungannya, Allah berikan jalan keluar dari segala kesusahan-kesusahan. In istaghfiru rabbakum, kata Allah, jika kalian meminta ampun kepada Tuhan kalian, summa tubu ilaih, kemudian kalian bertaubat kepadanya, kepada Allah, yumatti'kum mata'an hasana, niscaya Allah akan memberikan kesenangan kepada kalian dengan kesenangan yang baik, ila ajalin musamma, pada batasan yang Allah sudah tentukan. Nah inilah ketika itu Nabi Allah Nuh alaihi salam mengajak kaumnya dengan merayu, kalau kalian banyak istighfar kepada Allah, kalian minta ampun kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit, yang dimana hujan itu, air itu menjadi sumber dari kehidupan.
Allah perbanyak untuk kalian harta yang kalian inginkan. Allah berikan kalian anak-anak dan keturunan-keturunan. Dan Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun yang lebat, tanah-tanah yang subur, begitu juga sungai-sungai yang mengalir. Seperti itu Nabi Allah Nuh alaihissalam mengajak kaumnya. Selanjutnya Nabi Allah Nuh bilang begini, Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kaumku, ma lakum la tarjuna lillah. Kenapa sih kalian ini, wahai kaumku, kalian ini tidak pernah merasa takut kepada Allah? Kenapa sih? Saking anunya mepet, susah banget ngajarinnya ini kaum. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Padahal Allah itu memiliki keagungan-keagungan dan kebesaran. Kenapa kalian tidak pernah merasa takut akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Wa qad khalaqakum atwara. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian atwar. Itu berproses. Ada tingkatan-tingkatannya, ada beberapa tingkatan kejadian. Kaumku, coba perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian nih. Allah menciptakan kalian itu ada prosesnya. Bagaimana dulu Allah menghidupkan pertemuan dari ovum dengan sperma, kemudian membuah menjadi janin, kemudian kalian lahir di muka bumi ini, kalian gak bisa apa-apa. Allah yang menjadikan kalian bisa melihat, bisa mendengar, bisa berkata-kata. Allah yang memberikan akal pikiran yang sehat. Allah siapkan segala apa yang ada di muka bumi ini sebagai fasilitas untuk kalian. Allah menghadirkan kalian ini gak langsung keluar begitu, ada prosesnya, ada tingkatan kejadian-kejadiannya. Dan ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian enggak pernah takut kepada Allah? Padahal Allah memiliki kebesaran-kebesaran dan kekuasaan. Kenapa sih? Gitu. Kenapa emangnya lu pada ngapa? Gitu. Pada nggak ada yang mau ngikutin, kenapa? Padahal Allah sudah tunjukkan kebesaran-kebesarannya. Kenapa nggak mau sih? Alhamdulillah, belum ada di Meruyun di Mujahidin seorang kiai yang ngomong sampai begini-gini amat gitu karena mepet dengan jamaahnya. Masya Allah, itu dulu perjuangan Nabi Nuh sampai begitunya Pak. Mengajak kaum yang memang Allah butakan matanya, Allah tutup hatinya sehingga sedikit pun gak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ini yang maksud Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kalau Allah sudah mengunci hati seseorang, nggak akan bisa dia menerima hidayah Allah. Allah kunci pendengarannya, telinganya. Itu istilahnya mau berapa mubalik kiai nasihatin dia udah gak efek lah. Udah Allah kunci telinganya. Absarihim, Allah kunci juga penglihatannya. Padahal Allah buktikan dan dia bisa melihat secara langsung akan kebesaran-kebesaran Allah, keagungan Allah, tapi tetap saja dia gak pernah beriman kepada Allah. Kenapa? Allah sudah kunci penglihatannya. Gisyawatun wa lahum adzabun alim. Inilah siksa Allah yang paling terberat. Dan ini dirasakan pula oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita Allah di hadapan Rasulullah tentang cerita Nabi Nuh alaihissalam. Wahai Muhammad, bukan kamu saja yang
350 tahun. Apa kemarin berapa? Hah? 950 tahun apa berapa? Dalam sekian tahun itu jamaahnya nggak lebih dari 8 orang katanya. Bayangin kalau saya udah kabur itu. Saya ngajar di Mujahidin setahun itu jamaahnya dari bertahun-tahun 5 aja. Nggak nambah-nambah. Gimana kira-kira? Bukan yang ada malah nambah, yang ada malah kabur. Nggak mau dengerin, nggak mau ikut. Gimana kira-kira? Ya Allah, begitulah. Dan ini pun secara tidak langsung menguatkan hati para dai-dai, para mubalik, para kiai, para ustaz. Begini lika-liku berdakwah. Seperti itu, Masya Allah. Kemudian nanti kita lanjutkan bagaimana cerita Nabi Allah Nuh, apa namanya, ini dialog ilmiah. Kaumnya itu diajak berpikir oleh Nabi Allah Nuh akan kebesaran-kebesaran Allah. Bagaimana, coba perhatikan, Allah menciptakan 7 lapis langit bumi, 7 lapis langit yang bertingkat-tingkat. Allah menjadikan bulan, Allah menjadikan cahaya, Allah menjadikan matahari, Allah menumbuhkan apa-apa yang ada di bumi. Kemudian Allah mengeluarkan apa yang Allah mengembalikannya kepadamu gitu kan nanti. Nah itu nanti Nabi Allah Nuh alaihi salam itu bercerita kepada kaumnya, memberikan pembelajaran kepada kaumnya bagaimana akan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti ujung-ujungnya meskipun udah apa aja disampaikan, gimana kira-kira? Ikut apa lagi? Tetap lari. Ujung-ujungnya tetap lari tuh kaumnya. Masya Allah, seperti itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, barangkali ini obrolan kita pada pagi hari ini tentang curhatannya Nabi Allah Nuh alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa lika-liku berdakwah Nabi Allah Nuh alaihissalam mengajak kepada kaumnya dengan segala cara, tetapi memang cara itu belum berhasil gitu ya, karena memang Allah sudah mengunci hatinya kaum Nabi Nuh alaihissalam. Barangkali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa, di ayat ke-15. Mudah-mudahan ada manfaatnya. In uridu illa al-islah mastata'tu tawakkaltu 'ala Allah wa ilayhi unib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu melapangkan dada kita sehingga kita mampu menyerap segala hidayah, petunjuk. Ketika kita mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, betul-betul kita terima dengan telinga kanan kita masukkan ke dalam hati, kita betul-betul ibrahkan, kita betul-betul fikirkan, dan kita amalkan dalam kehidupan ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.
والسلام